Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Selina Fairani Ritonga dengan ujung NIM 14. Pembahasan kali ini adalah patogenesis pulpitis. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum pulpitis itu apa? Jadi, pulpitis itu adalah peradangan pada pulpa gigi yang menimbulkan rasa nyeri. Nah, pulpitis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pulpitis reversibel dan pulpitis irreversibel. Yang pertama, saya akan membahas pengertian pulpitis reversibel terlebih dahulu. Jadi, pulpitis reversibel itu merupakan pulpitis yang baru terkena di jaringan keras gigi. Kerusakannya dapat terjadi ketika dentin terbuka, karies, atau restorasi yang dalam. Pulpa ini masih bisa kembali normal dengan melakukan perawatan yang tepat. Nah, yang kedua ada pulpitis irreversibel. Pulpitis irreversibel merupakan lanjutan dari pulpitis reversibel, yang dimana kerusakan sudah mencapai pulpa dan pulpa tidak dapat kembali menjadi normal, sehingga perlu melakukan pengangkatan jaringan pulpa. Pulpitis irreversibel ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu simptomatik irreversibel pulpitis dan asimptomatik irreversibel pulpitis. Simptomatik irreversibel pulpitis adalah pulpa vital yang meradang, tidak mampu sembuh lagi dan diindikasikan untuk melakukan perawatan saluran akar. Nah, ciri-cirinya termasuk nyeri tajam saat stimulus termal, nyeri berkepanjangan seringkali 30 detik atau lebih lama setelah stimulus dihilangkan, dan nyeri spontan. Nah, selanjutnya ada asimptomatik irreversibel pulpitis. Asimptomatik irreversibel pulpitis ini juga merupakan pulpa vital yang meradang, tidak mampu sembuh, dan diindikasikan untuk melakukan perawatan saluran akar. Tetapi pada kasus seperti ini, tidak memiliki gejala klinis dan biasanya memberikan respon yang normal terhadap pengujian termal. Penyakit pulpitis disebabkan oleh apa sih? Etiologi dari pulpitis yang utama dapat disebabkan oleh infeksi bakteri yang masuk ke pulpa pada karies dan trauma yang menyebabkan cedera pada gigi seperti trauma pada hubungan oklusal gigi dan kebiasaan bruxism yaitu kebiasaan menggertakkan gigi di malam hari. Pertama, pulpitis reversibel dengan gejala yang dapat dirasakan seperti rasa sakit yang timbul itu umumnya hanya berlangsung secara singkat dan tidak spontan. Lalu rasa sakit muncul ketika gigi terkena suatu rangsangan seperti makanan dan minuman yang panas maupun dingin. Namun keluhan lain akan hilang jika rangsangan atau stimulusnya itu dihentikan. Kedua, pulpitis irreversibel dengan gejala nyeri yang berlangsung secara lama dan nyeri juga terasa secara spontan. Terus, kalau ada perubahan suhu panas dan dingin, akan menimbulkan rasa nyeri berkepanjangan lalu gejala lainnya seperti nyeri terasa tajam dan melebar. Serta ada foto radiografis itu kariesnya sudah mencapai pulpa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang patogenesis pulpitis atau proses terjadinya pulpitis. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa pulpitis disebabkan oleh bakteri dan trauma. Awalnya, karies pada gigi, imal dan dentin mengandung banyak bakteri, sehingga menembus lapisan lebih dalam dari dentin. Ini yang dinamakan dengan stimulus kimia. Cedera pada gigi sehingga tekanan pada pembuluh darah di pulpa meningkat karena terjadinya trauma. Hal ini dinamakan stimulus mekanik atau fisik. Lalu, stimulus kimia dan stimulus mekanik atau fisik akan menstimulasi sel-sel dalam pulpa, yaitu sel dendrit, makrofag, sel odontoblas, sel mast, sel neuron, dan protein plasma darah akan menarik sel dalam pulpa. Makrofag menghasilkan kemokin, IL-8 atau interleukin 8, dan MCP1 atau monosit kemoantraktan protein yang berperan menarik neutrofil dan monosit dari pembuluh darah ke jaringan yang menerima stimulus dari antigen. Sel odontoblas akan menghasilkan prostaglandin atau PGS, sel mast akan menghasilkan histamin, sel neuron menghasilkan neuropeptida yaitu substansi P atau SP, dan CGRP atau calcitonin gang-related peptide, dan protein plasma dalam darah melepaskan bradikinin, yang selanjutnya akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah akan menarik neutrofil dan monosit.
dari pembuluh darah ke jaringan yang menerima stimulus dari antigen. Jadi ada sel dan molekul lain yang berperan. Oke, lanjut. Jadi pembuluh darah itu ada sel darah putih yang namanya monosit yang akan berdiferensiasi menjadi makrofag di jaringan. Di mana makrofag itu ditambah dengan neutrofil yang menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS dan lisosim. Sebelum itu kita spill dulu apa aja ROS di sini, seperti superoxide anion, hidrogen peroxide, dan hidroksil radikal. Nah, dari dua hal itu berperan untuk memfagositosis sel dan jaringan yang sehat. Jadi sel-sel di dalam kamar pulpa itu seperti odontoblas, fibroblast, dan sel imun itu rusak karena mengandung ROS dan lisosim yang berlebihan. Oke, selanjutnya ada sel neutrofil, makrofag, dan dendritik yang berguna untuk antigen presenting cell atau APC yang tugasnya untuk mengenalin antigen ke limfosit T helper. Nah, apa sih kegunaan limfosit T helper ini sampai dia dikenali nih? Oke, jadi limfosit T helper ini menginduksi limfosit lainnya seperti limfosit B, terus berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, sel plasma ini yang menghasilkan antibodi di tubuh yang berguna untuk opsonisasi atau lapisan antigen yang mempermudah proses fagositosis. Nah, jadi di fagositosis ini adalah ROS dan lisosim. Dan terakhir kejadianlah pulpitis reversible yang inflamasinya tuh udah sampai kena dinding pulpa. Tapi tenang guys, karena ini reversible jadi bisa balik lagi normal. Namun dengan catatan harus dilakukan perawatan dan tindakan ke dokter gigi secepatnya. Inflamasi yang terus berlanjut disertai dengan akumulasi bakteri yang semakin banyak menyebabkan sel fagosit gagal memfagosit bakteri. Produk ROS dan lisosim yang dihasilkan oleh sel fagosit juga terus merusak membran sel dalam pulpa dan menyebabkan sel dalam pulpa mati. Selain itu, makrofag juga menghasilkan matriks metaloproteinase atau MMP yang menyebabkan degradasi kolagen dalam pulpa. Karena sel dalam pulpa mati dan terjadi degradasi kolagen dalam pulpa, maka terjadi pulpitis irreversible, yaitu jaringan pulpa sudah mulai mati dan pulpa tidak dapat kembali normal.